Hai para innovators Indonesia. Sebelum kita beranjak lebih jauh, apa sih harapan terbesar agar inovasi kalian dapat terakselerasi di market? Support akses ke market, sales channel, fasilitas pendukung inkubasi, seperti lab, cloud server, dan perangkat? Apakah kalian salah satu dari para innovator yang memiliki harapan tersebut? Introducing Telkomsel Innovation Center. Kenapa Indonesia masih majority? Karena Indonesia memang potensinya masih besar. Awal-awal juga mention kan kalau Indonesia dengan jumlah startup banyak, unicorn terbesar juga. Problem apa yang harus di-solve? Makanya pada saat kita invest ya, salah satu kriteria itu adalah product market fit. Ada nggak nih product market fit-nya? Right. Kita solving issue nggak? Tapi the most important thing is the founder. The founder ya. The founder juga termasuk biasanya CEO-nya juga. Pokoknya number one. Orang number one. Biasanya kan orang bilang invest, timnya strong. Enggak, kita lihat differently. Kita selalu percaya tuh the number one guy itu harus yang strong dulu. Hai Thinker, selamat datang lagi di another episode Think Talk bersama aku, Abigail Limuria. Think Talks ini dipersembahkan oleh Think, Telkomsel Accelerator Program sebagai wujud dukungan Telkomsel untuk mengembangkan ekosistem inovasi digital. Di Think Talks ini kita bakal ngobrol sama investor, sama pegiat startup. Pokoknya ngupas tentang bisnis-bisnis startup. Jadi don't miss it ya, saya setiap episode pasti ada tamu yang beda. Kita akan ngomongin the mega trend. How startup landscape will be in the next 5 years. Startup udah nggak asing lagi lah untuk kita semua ya. Kita semua tahu perkembangan startup di Indonesia itu pesat banget. Kemana-mana kita dengar startup gitu. Dan sektor bisnisnya juga banyak banget. Ada yang perikanan, travel, education, fashion. Banyak banget pokoknya. Menurut data di Startup Rating, Indonesia menempati kedudukan 5 di dunia dengan jumlah startup 2.219 di tahun 2021 setelah Amerika, India, Inggris, dan Kanada. Tapi nggak cuman soal kuantitas ya, kualitasnya pun patut kita apresiasi. Karena sampai sekarang Indonesia udah ada 7 startup yang bisa dikategorikan sebagai unicorn, yaitu yang valuasinya lebih dari 1 miliar US dollar. Bahkan kita juga ada satu dekakron yang valuasinya lebih dari 10 miliar US dollar. Nah, ke depannya nih, 5 tahun ke depan, landscape-nya gimana sih? Peluangnya gimana? Tantangannya apa? Hari ini kita akan ngobrol langsung sama direkturnya Northstar Group. Sedikit nih ya tentang Northstar Group. Mereka adalah private equity atau perusahaan ekuitas swasta yang bisa dibilang sangat respectable dan reputable di Asia Tenggara. Mereka sudah mengelola dana lebih dari 2,2 miliar US dollar yang fokus ya diinvestasiin ke perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang di Indonesia maupun Asia Tenggara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol aja sama direktur ya, Mas Hengki. Halo Mas. Halo Abi. Thank you udah datang ya. Thank you, sama-sama sudah diundang juga. Sama-sama. Oke deh Mas. Ini kita sebelum ngobrol lebih lanjut, boleh dong jelasin dulu, mungkin banyak yang belum tahu, private equity itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau private equity sendiri itu sebenarnya prinsipnya mirip-mirip hampir sama dengan venture capital. Jadi kita mengelola fund untuk private equity biasa dananya lebih besar ya. Kalau private equity itu karena tiket size-nya lebih besar, 10 juta ke atas ya, 10 juta dolar ke atas. Jadi kita itu lebih banyak involved di company itu. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang bahkan kita juga harus review the current management gitu loh. Oh mungkin CMO-nya kurang strong saat ini. Kita mau invest kalau CMO-nya diganti, ya kan? Nah, makanya di private equity itu juga biasa ada 2 tim. Ada namanya deal team, ya. Ada juga ops team. Operations team, benar. Deal team itu yang mereview deal flow yang ada untuk invest. Nah, kalau ops team itu yang membantu portfolio companies. I see. Jadi kan kalau kita sudah invest misalnya di 30 companies. Nah, ops team itu yang bantu untuk mantau.
Oke, gitu loh. oke. Ngebantuin misalnya kita konekin, oke, oh nampaknya kamu harus connect ke sini nih, partnership sama siapa lah, nah supaya company ini untuk grow gitu loh. Nah, Hmm, kita juga karena Nostar ini memang leading private equity ya di Southeast Asia, kita juga memang ada companies-companies yang tradisional kita tuh bantu untuk convert, lakukan di digital transformation gitu juga. Nah, sedangkan kalau VC kan karena tiket size kecil, mereka sekali invest itu bisa banyak, iya, bisa ha, ha, ha. 20 ya. Makanya saya bilang istilahnya itu spray and pray gitu loh. Oke, oke, Nah, oke. Nah, tadi udah di-mention dikit mm, nih. mm, mm, Tapi North Star mungkin paling terkenal di pikiran orang Indonesia tuh, oh investor pertama Gojek. mm, mm. Nah, boleh dong ceritain Pada saat itu kan Nostar melihatnya waktu itu boomingnya itu memang kebanyakan komoditi, ya kan, retail. Nah, investmentnya banyak ke komoditi, ke retail. Waktu tahun 2014-2015 lah, ya kan, itu kebetulan eh, Pak Patrick itu dia ada dinner sama Travis Kalanick yang Uber, foundernya Uber, oke. ya kan, di Hong Kong. Dan waktu itu saat itu Nadim kerja di salah satu portfolio company kita namanya Kartuku gitu loh. Oke, ya, Dan ya, ya. dan Nadim waktu itu dia sudah ada project call center, ya kan? Project dia di Harvard untuk call center. Jadi Indonesia kan memang gede nih, tukang ojek dulu, tukang ojek. Jadi kalau kita mau pesan ojek, tinggal telepon ke call center itu yang nanti arrange, yang pick up. Nah waktu itu kepikiran, kenapa nggak kita buat kayak Uber aja, gitu loh. Tinggal dibuat apps-nya. Akhirnya waktu itu awal-awal Nostar partner yang masukin uang dulu untuk buat app 800.000 US tuh kita invest. Oke. Nah seterusnya kita selalu follow fundingnya, gitu loh. Jadi dari awal sampai akhirnya ya series apa, nggak tahu sudah series apa ya, IPO lah. Right. Berarti emang udah dari idea conception-nya udah lagi Iya, bareng-bareng gitu bareng-bareng. ya. Iya, dari Keren-keren. awal banget. I see. App. Nah, ini tadi kan udah di-mention ya. Dana yang dikelola tuh gede sekali, 2,2 miliar US dollar, that's huge. Udah lebih sih sekarang sih. Lebih, Iya, oke, kan. more than Iya. ya, oke. Nah ini kenapa North Star decide untuk fokus nginvest ke perusahaan-perusahaan di Indonesia and Southeast Asia? Ya, jadi fokusnya kita itu memang yang kita invest itu Southeast Asia, terutama 70%-nya itu Indonesia, terus 30%-nya itu di luar Indonesia lah, mostly di Vietnam, Singapura. Kenapa Indonesia masih majority? Karena Indonesia memang potensinya masih besar. Awal-awal juga mention kan kalau Indonesia dengan jumlah startup banyak, Yes. unicorn terbesar juga. Dan menariknya startup di Indonesia itu mereka nggak perlu keluar dari Indonesia, tetap bisa jadi unicorn juga. I see. Jadi oke, itu menarik banget sih. Jadi karena startup kan selalu muncul untuk ngejawab permasalahan ya. Iya. Therefore permasalahan di setiap negara kan unik-unik Iya. tergantung negaranya. Iya. Jadi di Indonesia banyak nih homegrown founders Iya. yang emang nge-address permasalahan yang unik-unik ditemuin di Indonesia dengan Iya. solusi-solusi yang Indonesia banget. Indonesia banget. Yang sebenarnya simple Iya. tapi tepat sasaran Iya, gitu kayak ya. Gojek mana ada tempat lain? Iya, Tukang benar, Gojek mana benar. ada? Nggak ada lah, ya kan? Di contextualize ke Indonesia. Indonesia banget, iya bagus banget. Ojek karena motorcycle taxi, ya kan sana. Ya udah tinggal dibuat apps-nya. Akhirnya di copy kan, Iya, sama lain, ya. Iya, itu genius sih, itu Nah. bagus banget. Iya, jadi benar-benar solving permasalahan. Yes. Makanya itu pengalaman saya ya, kan sebelum di Nostar saya juga di Google selama 10 tahun. Memang saya yang awal waktu itu buka kantor Google di Indonesia. Jadi banyak produk-produk Google waktu itu diluncurin di Indonesia juga sebenarnya spesifik untuk Indonesia. Jadi waktu itu kita luncurin pertama kali nih di Indonesia, di negara lain Google belum luncurin Google Map untuk motorbike. Makanya pada saat kita invest ya, salah satu kriteria itu adalah product market fit. Ada nggak nih product market fit-nya? Right. Kita solving issue nggak? Jadi ada suatu ini mungkin dari Thomas Alva Edison ya. If you have 1 hour, it would be better to spend 55 minutes ya to find what the problem is and for whom you are trying to solve it for.
Yep. And then spend 5 minutes to find the solution. Hmm. Jadi ada startup itu yang sudah keluar solusi terus ya kan, oh kayak gini app canggih ini, tapi nggak ada problem, akhirnya nggak laku Benar. atau cost acquisition-nya jadi mahal untuk usernya gitu. Right. Nah, Yes. Itu sih, jadi sebenarnya masalah di Indonesia itu banyak ya kan, jadi kita harus ada founder yang pintar aja, yang punya big vision dan juga bisa execute. Makanya kita selalu lihat foundernya juga di Yeah. Indonesia, dan Indonesia itu foundernya bagus-bagus gitu loh. Nah, ini sekarang aku mau nanya yang mungkin ada di benak banyak orang Yeah. gitu ya. Mas Hengki kasih tahu dong, ke 5 tahun ke depan nih peluangnya apa, gimana gitu untuk startup Indonesia dan how big is it? Nah, jadi yang saya bilang tadi peluangnya sangat besar ya, karena jumlah penetrasi internet di Indonesia juga makin tinggi ya. Sekarang mungkin sudah hampir 200 lah ya. Yeah. Mereka rata-rata menggunakan mobile ya kan, jadi itu bring lot of opportunities. Dan yang kita lihat kan wave-nya itu kan sudah mulai ada nih di Indonesia. Wave awal mungkin e-commerce ya kan, waktu itu kan kita lihat sudah ada e-commerce lah, ada Tokopedia, ada Bukalapak ya kan, ada Shopee juga. Nah, terus wave berikutnya kita lihat financial sector, banyak banget kan peer-to-peer, terus sekarang digital bank ya kan. Dan kita lihat memang potensi ada sektor juga masih gede tadi, yang perikanan ya kan, agriculture juga, terus juga belum lagi kita ngomong soal health tech ya kan, health tech, terus juga ada edutech juga gede kan. Terus kita belum juga ngomong soal B2B. Nah, dari kan tadi disebut beberapa sektor tuh, boleh dong kasih insight dikit. Kira-kira kalau sekarang investor in 5-year time mungkin kayak planningnya tuh lagi nge-zoom in ke sektor-sektor yang mana nih? Nah, kalau tadi saya bilang kan Nostar kan memang 3 hal. Yes. Jadi yang pertama financial, consumer, sama digital. Dan memang consumer ini masih gede banget. Consumer tadi kan bisa meliputin yang tadi health tech, edutech juga, new media, terus juga proptech, wealth management. Jadi ini sebenarnya sektor-sektor yang banyak orang lagi lihat sih. Oke. Mungkin kalau atau turunan dari inilah e-commerce gitu loh. Namanya kita ngomong e-commerce enabler gitu loh. Nah, sebenarnya tahun lalu tuh investor tuh sudah bullish. Jadi data yang terakhir itu ya, dari yang research Google Temasek Bain itu H1 semester tahun lalu investment tahun lalu itu sudah lebih besar dari total the whole investment di tahun 2020. Jadi investor tuh sudah sangat bullish sekali ya kan. Itu juga karena di-driven dari apa? Digitalisasi. Karena dengan ada pandemi kan orang terpaksa. Jadi sebenarnya orang yang harus belajar pakai internet mungkin 5 tahun lagi karena nggak perlu, di-accelerate kan? Benar. Semua orang jadi harus belajar dari rumah, ya kan? Yes. Semua orang harus kerja dari rumah. Jadi Iya. di-accelerate akhirnya bring more opportunities untuk startup ini. Iya, makanya muncul startup health tech. Right. Startup wealth tech juga tuh. Iya. Tadi saya belum ngomong, the next future-nya orang lihat kan wealth tech tuh ada blockchain, metaverse, ya kan? Nah, karena orang yang di rumah akhirnya mereka trading saham lah, trading kripto lah. Nah, akhirnya potensi untuk startup wealth tech ini juga gitu loh. Nah, jadi ini sebenarnya menarik, dengan adanya pandemi justru accelerate transformasi digital dan juga bring confidence untuk investor lah, ya kan? Ya, soalnya digital penetration sama digital literacy-nya mau nggak mau dipaksa tiba-tiba naik ya. Yes. Oke, that's a great point. Aku mau nanya, karena kan tadi di-mention juga kita we need more founders. Kita masih ada opportunity masih gede lah. Nah, kondisi-kondisi ideal apa sih yang diperluin supaya ekosistem startup ini nih continue to flourish di Indonesia? Jadi sebenarnya gini, kita harus belajar dari kayak seperti Silicon Valley kan. Silicon Valley itu sama. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah di cycle kedua. Jadi founder-founder yang dulu, yang waktu Indonesia startup tahun 2010 kan Indonesia baru booming tuh. 2010 mulai ada startup, Tokopedia yang lain-lain. Ini kan founder-foundernya kan sudah pada sukses tuh, ada yang IPO, bisa exit. Nah, mereka tuh harus invest balik lagi, jadi investor. Nah, jadi sama di Silicon Valley juga sama.
ada Elon Musk sudah punya duit, invest Dia invest lagi. lagi. Ya sama. Nah, bukan cuma invest ya, tapi mentorship. Nah, Iya, mereka juga mentorin ngebantuin lagi, bantuin juga sitting sebagai advisor gitu loh. Are they though di Indonesia? Nah, sekarang lagi jalan seperti ini. Oke. Jadi banyak sekarang second time founder lah, ya kan? Nah, jadi mereka bahkan bukan cuma invest, tapi mereka juga sudah build another company lagi yang nanti jauh lebih besar, jauh lebih sukses. Nah, Oke. iya menarik. Jadi saya lihat, oh nih founder ini sudah sukses, perusahaannya dibuat over, mereka udah mulai baru lagi, tapi dari uang exitnya itu sebagian mereka untuk invest di perusahaan kecil, Iya, benar. sebagian lagi mereka bootstrap lagi untuk buat company lain. Buat lagi. And it could be different industry. Yang satu dulu mungkin keuangan, tiba-tiba larinya ke health tech sekarang misalnya, kayak gitu. Nah, Oke. jadi ini menarik gitu. Iya, Dan iya, mereka iya. pastilah karena mereka sudah second cycle of ini kan, second cycle of them building the business, pasti jauh lebih bagus, lebih sukses Benar, juga. ya saya Iya. udah lebih Nah, experience. ini ekosistem ini. Jadi funding, jadi founder-founder baru ini bisa belajar. Berarti kondisi ini nih tergantung sama si founder-founder yang udah sukses ini dong untuk Iya, give salah back. satunya. Oke. Ya, not necessarily money ya, tapi juga experience mereka. Iya, Ya, ya. mereka- Boleh dong kasih tahu founders yang bisa dibilang bagus tuh kayak gimana sih? Apa sih yang harus mereka lakukan atau kualitas-kualitas yang they need to have supaya bisa build a good Ya. startup? Setuju. Jadi prinsip kita dalam investment itu satu, memang kita selalu, saya cuman quickly ngulang ya. Pertama, founder ya. Kedua, total addressable market, penting juga. Soalnya kalau kita invest, ternyata marketnya itu cuman bisa kecil, cuman revenue yang company potensial itu bisa generate itu cuman 10 juta dolar, 100 miliar doang misalnya 15 miliar. Ngapain ini kan? Nah, harus company itu bisa jadi unicorn. Kita selalu lihat, gede nggak marketnya ini? Addressable marketnya. Bisa nggak company ini dapetin revenue 100 juta dolar? Ya kan? Within 3 to 4 years misalnya. Ya. Terus yang berikutnya lagi, kita selalu lihat product market fit yang tadi. Ya kan? Oke, Ada nggak yes. product market fit? Benar solving the problem nggak? Iya, benar. Yang terakhir tuh industri trend. Trennya lagi apa Oke. nih? Ya kan? Trennya benar, lagi lari ke wealth tech, lagi ke crypto sekarang, metaverse. Nah, kita harus lihat itu. Nah, tapi the most important thing is the founder. Oke. The founder, ya. The founder juga termasuk biasanya CEO-nya juga. Ha-ha. Pokoknya number one. Orang number one. Biasanya kan orang bilang invest, oh timnya strong. Enggak, kita lihat differently. Kita selalu percaya tuh the number one guy-nya itu harus yang strong dulu. I see. Nah, strong tuh apa gimana? Strong itu, nah, ada 3 hal. Ha-ha. Ya. Pertama, founder yang punya big vision. Company ini tuh mau jadi unicorn, dekakorn. Ya. Ada yang founder visionnya ya kita cukup lah, misalnya marketnya Jakarta doang. Iya. Kita mau founder yang ambitious. Pikirannya itu selalu 10x, bukan 10%. Nah, misalnya kalau target revenue tahun depan berapa? Bukan kayak 20%, bukan, tapi 10x. Soalnya kalau 10x, ada pun achieve-nya cuma 6x, tapi sudah 6x loh. Iya, Daripada cuma 20%. Kedua, founder yang bisa execute. Nah, jadi banyak founder yang benar. wah, big dream kan, mimpi Yes. doang kreatif. Saya pernah lah banyak ketemu event seminar gitu. Wah, Mas Hengki, saya pengen buat ini nih. Wah, Iya, oh ini iya. keren, solving problem nih. Gini, oke, sip. Pas ada seminar ketemu dia, sudah 2 tahun. Wah, saya ada ini, tapi belum jalan-jalan Belum yang jadi, dulu. masih Nggak jalan. masih bermimpi. Bermimpi, ya. Soalnya susah. Iya. Cari yang execute tuh susah. Right, Yang right, ngerti right. operations gitu-gitu. Tapi ada sebaliknya, jago execute, tapi visionnya cuma kecil tadi. Fokusnya cuma ya jualan ke perusahaan doang lah. Jualan software ke perusahaan. Iya. Nah, cuman kayak gitu doang. Ya, salah satu contohnya. Nah, sama lagi yang ketiga tuh founders yang ini sih resilience ya. Building bisnis tuh long term gitu loh. Soalnya jadi founder tuh nggak gampang. Ha-ha. Is the toughest job lah. Misalnya, ya banyak yang bilang saya kalau cerita dengan founder tough lah, manage banyak hal ya kan. Iya. Karyawan, investor juga pressure kanan kiri ya kan. Iya. Keluarga kayak gitu kan. Nah, punya resilience untuk bangun bisnis untuk long term itu naik turun. Benar. Ya, ada yang keempat plus ya paling penting ya integrity juga sih.
punya integritas. Yes. Oke. Gitu. Oke, jadi mungkin banyak yang pengertiannya tuh kalau di invest tuh cuma dikasih duit, padahal more than that, More than ada that, yeah, network, yeah, ada mentorship. yeah. Thank you banget Mas Hengki udah Thank you banget untuk waktunya, sharing-sharing. Seru ya Nggak ngobrol-ngobrol. berasa. Iya, thank you juga untuk Thinkers yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita sampai di sini dulu. Aku pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.